Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga Allah memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian setiap hari pasti beribadah kan? Kadang-kadang Pak, tapi kalau lagi itu suka bolong. Ya, gak boleh gitu. Kita pasti beribadah seperti sholat, puasa, misalkan tahajud juga. Itu semua didasari dengan ilmu. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita nggak akan bisa tuh beribadah, dan ibadah kita tidak akan sempurna. Ya, pada hari ini pembahasan yang akan kita pelajari adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah pengertian ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Kemudian keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah dalil Al-Quran serta hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menuntut ilmu. Ilmu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Kemudian, ilmu menurut bahasa Arab diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengerti, memahami dengan benar-benar, atau bisa juga mengetahui. Kemudian, ilmu menurut istilah yaitu segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Ya. Sampai sini tentang pengertian ilmu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Ya, kita lanjut ke pembahasan dulu. Pembahasan yang kedua tentang hukum menuntut ilmu. Ya. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fardu ain. Apa itu fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Kemudian yang kedua ada fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang di setiap wilayah. Sehingga apabila ada satu orang yang belajar ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang lain untuk menuntut ilmu tersebut. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang keutamaan tentang menuntut ilmu? Bapak-bapak, saya mau tanya dong.
Apa Intan? Kan itu tadi hukum menuntut ilmu ada dua, ada fardu ain sama fardu kifayah. Kalau contohnya itu gimana ya Pak? Contoh dari kedua tersebut. Iya Pak, dari fardu ain gimana, yang fardu kifayah gimana, masih bingung Pak. Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus dari Intan Keliana. Contoh dari masing-masing hukum menuntut ilmu tersebut. Yang pertama fardu ain. Fardu ain tadi pengertiannya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim atau muslimah dan tidak dapat diwakilkan. Contohnya adalah ilmu-ilmu tentang tauhidan, ilmu-ilmu tentang ibadah, misal tentang sholat, tentang zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat diwakilkan. Jadi ilmu tersebut harus dipelajari oleh setiap individu, baik muslim ataupun muslimah. Kemudian fardu kifayah. Kemudian contoh dari fardu kifayah yaitu ilmu yang apabila ada satu orang yang telah mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi orang-orang untuk mempelajarinya. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu pembangunan atau arsitek. Lalu contoh dari ilmu keislamannya ada ilmu faraid, yaitu ilmu mawaris atau ilmu waris. Ya, jadi jika ada satu orang yang telah mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban orang-orang untuk mempelajarinya. Ya, sampai di sini ada yang bertanya lagi? Berarti kalau sholat hukumnya wajib. Nah kalau misalkan kita belajar tentang ilmu sholatnya itu baru yang fardu ain tadi ya Pak? Ya, betul. Jadi tidak dapat diwakilkan. Pembahasan selanjutnya adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di sini Bapak bagi menjadi 7 poin ya. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, poin yang kedua. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Seperti hadis riwayat Ad-Dailami yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Lalu selanjutnya poin yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Orang yang menuntut ilmu adalah merupakan sedekah yang paling utama. Karena apa? Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim menuntut suatu ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang alim yang dapat mengambil suatu manfaat dari ilmunya, maka itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Selanjutnya, poin yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Jadi orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ini diambil dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu telah mengajarkan ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan mengajarkan satu bab dari ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan ataupun tidak, itu lebih baik bagimu daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya poin nomor 6, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apa itu jihad fi sabilillah? Jihad di jalan Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Selanjutnya, poin yang ke-7. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang duduk di rumah-rumah masjid Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, melainkan malaikat mengelilinginya dan menyelubunginya mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah orang yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu? Tidak, sudah paham. Alhamdulillah. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjutkan ke pembahasan keempat atau pembahasan yang terakhir tentang dalil menuntut ilmu. Ya. Dalil menuntut ilmu adalah dari Quran surah At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama, tetapi pertama-tama Bapak dulu, kemudian kalian mengikuti ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Coba sekarang Bapak tunjuk satu orang untuk membaca. Coba Intan Berliana baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebentar Intan. Kalau surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah, jadi dari ta'awudz langsung ke suratnya. Oke, baik. Yuk, diulang. Diulang ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun.
kasih Intan telah membaca. Alhamdulillah tajwidnya bagus, tapi tadi ada satu harokat yang salah. Yang mana Pak? Harusnya dibaca waliyun diru, bukan waliyan diru. Dari membaca. Oh baik Pak. Ya, terima kasih Intan. Ya baik. Yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu itu sama dengan berjihad di jalan Allah atau berjihad fi sabilillah. Ya, sama dengan tadi ada keutamaan menuntut ilmu lebih utama dari berjihad fisabilillah. Pada poin keberapa? Siapa yang bisa menjawab? Poin kelima ya Pak. Intan kurang tepat. Coba Hana poin keberapa? Poin keenam Pak. Nah, betul, poin ke-6. Ya, tadi. Jadi ayat ini bisa dikaitkan ke tadi ke keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, selanjutnya di sini ada hadis dari Ibnu Abdul Bar. Terusannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahr." Rawahu Ibnu Abdul Bar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat dari Ibnu Abdul Bar. Nah, di sini juga termasuk nih keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahwasanya sesuatu makhluk hidup yang ada di lautan sekalipun itu meminta ampun atau beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada kita-kita saat ini yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, sampai di sini tentang dalil menuntut ilmu. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak saya mau bertanya. Ya, apa Intan? Itu kan katanya tadi di artinya makhluk hidup di lautan meminta ampun. Berarti kayak ikan-ikan gitu Pak. Iya, setiap makhluk hidup yang ada di lautan semuanya meminta ampun kepada Allah, kepada penuntut ilmu, gitu. Tapi kita nggak tahu nih bahasa mereka seperti apa. Apakah mereka berbicara dalam hati? Yang intinya mereka tuh juga punya bahasa sendiri lah, yang kita tidak mau. Baik Pak. Ya, terima kasih Intan. Sama-sama Pak. Ya. Kemudian kesimpulan. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, ada yang ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, coba berikan kesimpulan. Berarti kita sebagai manusia itu karena udah diberi akal sama Allah, jadi kita tidak boleh malas untuk menuntut ilmu. Ya, kesimpulan yang bagus, insyaallah. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Oh, tidak ada. Ya, baik. Bapak akan memberikan kesimpulan dari Bapak yang dari apa yang telah Bapak jelaskan. Kesimpulan yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau orang yang pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita dapat menjelaskan apa yang kita punya ke orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai atau orang-orang yang berilmu, orang alim. Kemudian jika kita tidak bisa menjadi orang yang pandai, tidak mau belajar juga pada orang-orang yang berilmu, jadilah poin yang ketiga, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Ya. Kalau kita tidak bisa jadi orang yang pandai, kita juga tidak mau belajar dari orang-orang yang berilmu, kita juga tidak mau mendengar,
jadilah poin yang keempat ini. Jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu. Di antaranya mungkin dengan cara memuliakan orang yang berilmu, atau membantu memfasilitasi aktivitas-aktivitas keilmuan seperti majelis-majelis ilmu atau pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya. Ya, tetapi jangan sampai kita menjadi poin yang kelima. Ya, orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita ingin memilih poin yang kelima ini, maka kelak kita akan menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis.